Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kita akan bergabung ke kantor DPP P3 di mana saat ini Sandiaga Uno akan ditetapkan sebagai salah satu pengurus inti partai. Dan selengkapnya kita simak laporan Sosa Hutapea di DPP P3. Pak Sandi, apa langkah selanjutnya? Tadi kan ada dibilang, udah dikasih clue ponco, ada tugas berat. Tugas berat ini seperti apa? Kan kita tahu sudah koalisi nih sama tetangga. Apakah akan termasuk mengusung, mengajukan namanya sebagai cawapres, dan tanggapan Bang Sandi kan namanya gencar masuk dalam bursa cawapres. Seperti apa tanggapannya? Makasih. Ya, tadi dalam sambutan saya sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini alhamdulillah ya Pak Sandi setelah melalui proses panjang tentunya bahwa tidak hanya hari ini yang rekan-rekan saksikan, tetapi proses itu sudah berjalan lama, di mana memang kami sangat mengapresiasi Pak Sandi. Pak Sandi inilah menteri yang kalau di bidang P3 ini paling kooperatif, ya. Nah, dan kemudian sudah 1,5 bulan yang lalu, begitu setelah Lebaran, karena beliau sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra, maka mulai ada proses due diligence dengan Partai Persatuan Bangunan, ya. Tapi karena Partai Persatuan Bangunan adalah partai kader, memang harus melalui jenjang proses yang harus diketahui semua yang menjadi visi misi Partai Persatuan Bangunan. Langkah-langkah sudah dilakukan oleh Pak Sandi selama 1,5 bulan. Dan selanjutnya nanti soal penugasan itu P3 memiliki mekanisme konstitusi sendiri, yaitu bahwa dalam penugasan-penugasan yang terkait dengan baik struktur maupun non struktur itu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan nanti akan menjadi kebijakan sebuah perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia. Dan tentu kita P3 menggunakan mekanisme itu, maka insya Allah rencana hari Jumat ya sampai dengan Sabtu Partai Persatuan Bangunan menggelar rapat pimpinan nasional ya dalam pembahasan persoalan menghadapi pemilu, dan termasuk di dalamnya adalah akan membahas tentang tugas apa nanti yang akan diberikan kepada Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Bangunan. Gitu. Ya, baik. Boleh dilanjutkan tanggapan dari Mas Sandi terkait dengan diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, Pak Mar, Bu Sekjen, dan semua jajaran P3, teman-teman media, pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 7 bulan kami bersilaturahim erat, dan 2 bulan terakhir lebih dalam proses penjajakan. Alhamdulillah hari ini saya diterima di keluarga besar P3, dan saya akan membersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat, yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan memfokuskan kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus meningkat. Saya merasa bersyukur, dan mudah-mudahan hari ini hari langkah awal yang membawa berkah. Terima kasih Pak Ketum dan Bu Sekjen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Izin Mas Rio dari CNN TV. Pertama, selamat juga untuk keluarga besar P3 dan juga Bang Sandi
Ini pertama untuk ke Pak Mardiono dulu Pak, sederhana saja. Ini hari ini menerima kader baru yang punya survei cukup tinggi untuk tingkat nasional. Ada harapan tidak Pak untuk P3 sendiri, apakah akan mendongkrak suara dari P3 yang kita tahu ini dalam berbagai survei ini kan juga dapat cukup kritis begitu Pak dalam suara nanti perolehan di pemilu 2024. Nah untuk Bang Sandi Bang izin ini saya ingin mendalami sedikit soal proses istiqoroh yang cukup panjang dari Bang Sandi, ini sudah 7 bulan nih Bang. Bang Sandi kalau kita ingat pada 2015 dulu kan ketika masuk politik, ini salah satunya yang diajak untuk berkonsultasi, ini kan ibunda, sang ibu Min Uno begitu Bang. Nah hari ini masuk ke P3, siapa saja yang kira-kira diajak untuk berdiskusi, apakah memang salah satunya ada tentu dari ibu juga, apakah ada instruksi dari Pak Presiden Jokowi mungkin, dan apakah terkait juga dengan ambisi politik Bang Sandi sebagai calon wakil presiden yang memang selalu didengungkan Bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Rio dari CNN ya. Siapa? Jadi tentu partai politik memang bekerja untuk mengejar elektoral ya. Nah tentu efek elektoral itu adalah menjadi bagian dari harapan bagi Partai Persatuan Bangunan. Tapi kalau saya membawa dari bahasa saya ya, itu mungkin yang kita tunggu-tunggu efek hoki ya. Karena Pak Sandi ya, efek hoki kalau bahasa saya, karena Pak Sandi itu di mana beliau selalu sukses ya dalam karirnya. Pertama sukses di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Pak Sandi bukan hanya seorang bukan seorang entrepreneur, tetapi juga seorang politisi sejati yang sudah membuktikan dirinya, keberhasilannya bisa mendampingi dulu dengan Pak Anies Baswedan menjadi wakil gubernur di DKI. Sukses dan hoki itulah tentu menjadi harapan bagi P3 ya untuk menjadi sebuah penguatan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah kemudian juga kita tahu Pak Sandi juga di Pilpres ya tahun 2019 yang lalu juga berhasil mendampingi Pak Prabowo dengan memperoleh suara yang cukup tinggi ya. Nah dari kesemuanya, dari track record perjalanan Pak Sandi ini, kemudian kalau bahasa saya ya tentu P3 mengharapkan hoki itu dibawa juga untuk menjadi keberhasilan Pak Sandi bersama-sama dengan P3. Ya tentu itu menjadi harapan Partai Persatuan Bangunan. Terima kasih. Ada targetnya nggak Pak? Berapa persen hokinya itu Pak? Ya. Ada targetnya nggak kira-kira berapa persen rencana? Ya kalau targetkan P3 itu mentargetkan untuk mendapatkan suara secara nasional 11 sampai 12 juta suara. Ya. Kemudian target kursi yang untuk DPR RI kita targetkan antara 45 sampai dengan 50 kursi. Itu yang kita targetkan untuk P3 di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan saya yakin dengan tambah energi Pak Sandi, insya Allah P3 akan lebih mudah lagi karena di tahun-tahun pemilu yang lalu, dari mulai pemilu tahun 2009, tahun 2014 ya, kita untuk perolehan kursi seperti yang menjadi target sekarang itu sudah pernah kita capai. Itu, terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre dari apahabar.com. Izin bertanya ke Pak Mardiono, Pak, terkait saya Pak. Setelah Pak Sandi masuk ke P3 nanti seperti apa langkah P3 untuk Pilpres 24 Pak? Apakah nanti Pak Sandi ingin disodorkan menjadi cawapres Pak Ganjar atau bagaimana Pak? Seperti itu. Jelas Pak? Untuk cawapres Pak gitu. Dari mana? Dari apahabar.com Pak. Apahabar.com. Iya, apahabar. Terus kedua untuk Pak Sandi Pak. Ini Pak terkait ini Pak, kemarin kan di Banyumas Pak Sandi bidang menerbitkan tim sus untuk perbaikan restorasi pantai-pantai di Kalimantan seperti itu. Salah satunya Pantai Bunati Pak, yang rusak parah karena tambang ilegal di situ. Nah, yang saya tanyakan itu kapan Pak untuk tim sus itu mulai beroperasi untuk merestorasi pantai-pantai yang rusak karena tambang ilegal di Kalimantan Selatan itu Pak. Itu Pak. Terima kasih. Ya, tadi jawabannya sebenarnya sudah terjawab di depan ya, bahwa P3 memiliki mekanisme nanti dalam penugasan nanti akan kita sampaikan Bapak Sandi. Itu nanti akan kita tugaskan Pak Sandi adalah akan dibahas dalam Rapimnas insya Allah di hari Jumat ya sampai dengan hari Sabtu. Jadi silakan nanti rekan-rekan media mengikuti nanti selama Rapimnas
itu nanti insya Allah akan ada penugasan terhadap Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Mohon izin. Jadi selama 7 bulan dalam berkontemplasi, saya banyak mendapatkan dawuh poro yai, poro habaib, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan saya tadi pagi sudah sungkem ke Ibu. Saya izin, saya mencium tangan beliau usianya 82 tahun, bahwa saya akan memulai langkah hari ini, dan beliau menyampaikan bismillah. Saya sudah juga ngobrol sama istri saya, dan istri saya ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah P3. Dan untuk menjawab tadi, saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh P3, Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semesta alam. Jadi ini yang nanti